Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Lutfiatul Aliyah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sebagai pembukaan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, selalu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di kelas 7 semester Gasal, pada bab 1 kita akan belajar tentang materi memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar khusus tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Kompetensi dasar yang kedua, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kompetensi dasar yang ketiga, menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Indikatornya, jadi setelah pembelajaran hari ini selesai, maka anak-anak diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Dan yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Sebagai pembukaan, maka kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Pengertian Al-Quran ada dua, yaitu yang pertama pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafal qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Adapun nama-nama lain Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama ada Al-Huda yang artinya petunjuk. Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nama lain Al-Quran selanjutnya adalah Asy-Syifa, yaitu sebagai penawar atau obat. Nama lain Al-Quran selanjutnya yaitu Ad-Dzikr yang artinya peringatan. Dan Al-Quran juga disebut dengan Alkitab yang artinya firman Allah atau kalamullah. Fungsi Al-Quran. Al-Quran punya fungsi yang banyak sekali bagi kehidupan manusia. Di antaranya yang penting adalah satu, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, terutama kita orang-orang Islam. Al-Quran juga bisa berfungsi sebagai penawar atau obat bagi segala macam penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin. Al-Quran juga berfungsi sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga peringatan bagi orang-orang kafir. Al-Quran juga bisa berfungsi sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang lalu. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menurunkan kitab Al-Quran, sebelumnya juga telah menurunkan beberapa kitab kepada nabi-nabi dahulu. Di antaranya ada Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembenar, sebagai penyempurna kitab Taurat
Injil, dan juga Zabur. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai penerang atau hidayah. Sekarang bagaimanakah cara menerapkan isi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, maka kita harus selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis, terutama harus rajin dalam membacanya. Yang kedua, kita mempelajari ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang berupa alam semesta, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa adanya alam semesta ini beserta seluruh isinya itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan alam beserta seluruh isinya. Yang ketiga, kita harus menekuni keterampilan tertentu sebagai bekal menghadapi masa depan. Yang keempat, kita harus memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang solih, sehingga kita juga akan menjadi orang yang solih. Sedangkan dalam kehidupan keluarga, maka kita harus berperan sebagaimana peran kita dalam keluarga. Misalnya seorang ayah untuk menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam hidupnya, maka harus berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggotanya, istrinya, anaknya, agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Beda lagi jika kita seorang ibu atau seorang istri, maka wajib mentaati perintah dan saran dari suami, harus mendidik anak-anak dengan baik, menjaga harta dan kehormatan suami, serta membantu suami dalam menciptakan keluarga yang islami. Jika kita dalam keluarga berperan sebagai seorang anak, maka wajib bagi kita untuk taat kepada orang tua, menjaga amanah orang tua, dan juga menjaga nama baik kedua orang tua dengan selalu berperilaku terpuji. Demikian anak-anak tadi penjelasan mengenai materi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidupku. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekhilafan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.